Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan salah satu progres laporan kami di mata kuliah capstone 1 ini yang berjudul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Telur guna meningkatkan kualitas distribusi pada peternak ayam. Di sini kami dengan 4 anggota. Yang pertama ada Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 2010107012. Yang kedua ada Muhammad Syekan Al-Faridzi dengan NIM 20. Yang ketiga ada Zaki Setiawan dengan NIM 20107017. Yang keempat ada Muhammad Zahid Al-Ansori dengan NIM 20107031. Di sini ada Bapak Yulian Zeta Maulana STMT selaku dosen pengampu mata kuliah capstone 1. Yang kedua ada Bapak Selamat Indrianto STMT selaku dosen pembimbing kami di kelompok 2. Pada pembahasan pertama yaitu pengenalan pada dokumen S100 yang dimana merupakan puncak dari pengalaman mahasiswa itu sendiri untuk mengembangkan keterampilan teknik dalam penerapan praktis. Penggabungan teori dan pengalaman bersama dengan penggunaan pengetahuan dan keterampilan lainnya yang relevan. Kemudian capstone dirancang untuk memberikan pengalaman mahasiswa dalam bekerja sama tim yang dimana dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama yang sangat penting untuk memahami proses dengan cara melakukannya secara langsung. Kemudian perbedaan antara capstone dengan skripsi adalah capstone ini bersifat open solution dan real di industri yang ada maupun di masyarakat. Nah, lalu proyek apa sih? Yang akan dibuat oleh kelompok 2 ini? Jadi kembali kepada judul tentang rancang bangun alat pendeteksi telur guna meningkatkan kualitas distribusi peternak ayam. Perusahaan peternak adalah unit usaha yang mengusahakan ternak baik untuk pembibitan maupun budidaya dengan status badan hukum, PT, CV, atau yayasan. Nah, di sini ada pokok bahasan diantaranya latar permasalahan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, solusi yang diajukan, karakteristik dan jadwal pelaksanaan, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, next. Masuk ke pembahasan yang pertama. Seperti yang kita lihat di gambar, kita sekarang memasuki era industri 4.0 yang dimana ini merupakan sebuah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik yang menghasilkan pabrik cerdas. Industri 4.0 berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Dan kita ketahui perkembangan dunia bisnis sudah mulai mengikuti teknologi. Persaingan bisnis yang ketat seperti ini membuat pelaku bisnis selalu berusaha untuk mempertahankan usahanya dan bersaing untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, next. Dan di sini ada pengertian telur yang dimana merupakan salah protein sebesar 12-13%, lemak 11-14%, karbohidrat 0,7-1,7%. Nah, umumnya telur ini akan mengalami penurunan kualitas. Mengapa? Karena disimpan dalam waktu yang lebih lama tanpa adanya perawatan apa-apa. Dan penyortiran telur biasa dan omega juga memakan waktu jika dilakukan dengan cara manual atau tradisional. Pada saat penyortiran telur omega dan telur ayam biasa, ini dengan menggunakan cara tradisional kadang terdapat human error, yakni ketika lengah dalam melakukan perbedaan telur omega dan telur ayam biasa. Selanjutnya, pada tujuan penelitian ini dapat menggunakan sensor fotodioda dan load scale. Diharapkan dapat membantu produsen penghasil telur ayam dalam pemilihan antara telur omega dan telur ayam biasa. Kepada para konsumen juga dapat memilih telur dengan sesuai keinginan berapa berat telur ayam yang akan dibeli untuk dikonsumsi. Next.
Pada manfaat, implementasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi produsen telur ayam dan konsumen yang akan belanja bahan pokok khususnya telur ayam di antaranya. 1. Produsen telur ayam dapat mengurangi human error dalam pemilihan telur omega dan telur biasa. 2. Konsumen dapat request dalam pemilihan berat telur yang akan dibeli. 3. Produsen telur ayam mendapatkan penilaian yang baik karena telur yang akan dipasarkan merupakan telur yang layak konsumsi karena telah melewati quality check dengan memanfaatkan sensor-sensor yang akan digunakan. Next. Pada tinjauan pustaka, ayam petelur sering dikenal sebagai ayam yang memiliki tingkat produksi telur yang tinggi. Dalam pemilihannya pun peternak harus selalu memperhatikan penggunaan bibit yang unggul, pakan yang berkualitas, tata cara pengerjaan yang efisien, pengendalian penyakit, dan pemilihan kualitas telur yang baik dengan benar dan teliti. Seperti peneliti pada tahun 2020 dengan judul Rancangan Bangunan Sistem Sortir Telur yang dilakukan oleh Irfan Fauzi dan kawan-kawannya, menggunakan mikrokontroler dan sensor local disertai conveyor dan sensor yang menggerak dan servo yang menggerakkan emisa telur. Penggunaan satu sensor dan satu aktuator yaitu local dan motor servo. Disebutnya pada penelitian ini sistem sortir telur ayam ini sangat cocok sehingga peternak tidak perlu memilah dengan tenaga manusia atau manual, sehingga menghasilkan nilai akurasi yang lebih tinggi. Next. Solusi yang diajukan pada proyek ini berdasarkan hasil studi literatur, terdapat beberapa solusi yang dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam proyek ini. Antara lain, 1. Pemilihan jenis mikrokontroller yang tepat. 2. Pemilihan lampu LED yang tepat. 3. Penempatan lampu LED yang tepat. Dan yang terakhir, penggunaan load cell. Memasuki karakteristik, proyek mengenai penyortiran telur dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman terhadap produsen telur dan konsumen. Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan luaran yang bermanfaat. Yang pertama, menghasilkan pengetahuan baru mengenai cara meningkatkan kualitas telur ayam dari produsen peternak dalam penyortiran yang nantinya akan dijual kepada para konsumen. 2. Proyek ini memberikan manfaat praktis bagi para pengusaha dan konsumen yang ingin mengkonsumsi telur ayam. Yang terakhir, pengembangan alat ini dalam jangka panjang dapat memberikan dampak positif terhadap sektor usaha secara keseluruhan, seperti meningkatkan produktivitas, memperluas cakupan teknologi. Proyek ini dapat memberikan kontribusi yang sangat baik dalam mengatasi permasalahan yang ada. Next. Di sini terdapat jadwal pelaksanaan dari capstone design. Terdapat 5 proses. Yang pertama ini terdapat penyusunan ide sistem dalam bentuk penyampaiannya itu dokumen S100 yang mengambil data dari literatur dan narasumber saja. Lalu yang proses kedua terdapat penyusunan spesifikasi dalam bentuk penyampaiannya itu dokumen E200. Masih mengambil informasi dari literatur dan narasumber seperti S100 tadi. Lalu pada proses ketiga terdapat perancangan sistem yang menggunakan bentuk penyampaian yaitu dokumen E300. Di sini harus disertai dengan perangkat lunak pendukung dan perangkat keras pendukung. Lalu yang keempat, proses implementasi sistem dalam bentuk penyampaian dokumen E400. Di sini sama seperti yang tadi, menggunakan data dari perangkat lunak pendukung dan perangkat keras pendukung. Lalu yang terakhir yaitu uji coba dan evaluasi sistem dalam bentuk penyampaian dokumen E500. Di sini perangkat harus diuji dalam keadaan sudah menjadi alat. Next.
Kesimpulan dari proyek ini dapat dilihat dari tahapan perancangan praktek capstone mengenai penyortiran telur ayam dengan kualitas yang baik. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi teknologi dari sensor fotodiode yang diatur nilai intensitas tertentu yang mana telur akan diberikan cahaya oleh lampu LED. Maka pada sensor akan terdeteksi nilai-nilai pada telur ayam yang akan diproses untuk diuji. Untuk selanjutnya akan diolah datanya oleh microcontroller Arduino Uno dan mengeluarkan output bahwasanya telur tersebut mempunyai kondisi yang baik atau buruk serta dapat membedakan antara telur omega dan telur ayam biasa. Dan ini memberikan kepuasan terhadap konsumen karena mendapatkan telur yang baik untuk dikonsumsi. Sini terdapat kata-kata motivasi yang berbunyi, aku tidak berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, namun aku berusaha menjadi lebih baik dari diriku yang kemarin. Sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.